Halo, selamat pagi semuanya. Sebelum kita belajar, pastikan kalian menonton video ini dengan konsentrasi ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk selalu cuci tangan dan jaga kesehatan. Oke, bab 1 yang akan kita pelajari adalah tentang operasi hitung pecahan. Sebelum masuk materi operasi hitung pecahan, kita akan mengingat-ingat dulu. Apakah kalian masih ingat pelajaran pecahan di kelas 4? Mari kita bersama-sama mengingat pelajaran pecahan di kelas 4. Yang pertama, kita mengingat-ingat tentang jenis-jenis pecahan. Ada apa aja sih pecahan yang sudah kalian pernah pelajari? Pecahan yang pertama itu ada pecahan biasa. Kalian simak ya. Diamati bentuknya, siapa tahu kalian lupa. Bentuk pecahan yang kedua ada pecahan campuran. Yang ketiga ada pecahan desimal. Desimal ini biasanya orang sering bilang bilangan koma atau angka yang koma. Kemudian yang keempat persen. Nah, kalian masih ingat kan jenis dan bentuk pecahan-pecahan yang sudah pernah kalian pelajari? Selanjutnya, kita akan mengingat tentang bagaimana sih cara mengubah dari pecahan dari bentuk pecahan yang satu ke bentuk pecahan yang lain. Oke, yang pertama kita akan mengingat bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kalian simak videonya ya agar ingat kembali. Ubah pecahan biasa ke pecahan campuran, terlebih dulu kakak sampaikan bahwa pecahan biasa yang dapat dirubah ke pecahan campuran adalah apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nah, ingat syarat mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, yaitu bilangan pembilangnya harus lebih besar dari bilangan penyebutnya, atau angka yang ada di atas harus lebih besar dari angka yang ada di bawah. Misalnya 7/3. Nah, di sini 7 adalah pembilang lebih besar dari penyebutnya, yaitu 3. Nah, kalau pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, misalnya 3/5, maka tidak bisa kita rubah ke pecahan campuran. Nah, jadi pecahan biasa yang bisa dirubah ke pecahannya lebih besar dari pecahan biasa adik-adik lebih mudah. Cara yang pertama dulu yaitu dengan membagikan pembilang dengan penyebutnya menggunakan cara pembagian porogapit. Oke, kita bagikan 7 dibagi 3. Nah, caranya kita cari 3 dikali berapa yang hasilnya 7 atau mendekati 7. Nah, kira-kira berapa? Dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Sekarang kita kurangkan. 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Nah, hasilnya yang 2 ini kita pindahin ke sini nih, yang depan. Sedangkan angka sisanya, angka 1 ini kita pindahkan ke bagian pembilang yang di atas. Untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 3. Jadi 7/3 itu sama dengan 21/3. Oke, sudah ingat kan bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Sekarang kita mengingat bagaimana cara mengubah dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Tentang pecahan campuran. Nah, apa itu pecahan campuran?
Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya yaitu 42/3. Nah, di sini bilangan bulatnya adalah angka 4, sedangkan pecahan biasanya adalah 2/3. 2 sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebutnya. Nah, ketika keduanya bilangan bulat dan pecahan biasa ini digabungkan, maka menjadi bentuk pecahan campuran. Sekarang 42/3 ini mau kita rubah ke bentuk pecahan biasa. Gimana caranya? Oke, caranya yaitu pertama-tama penyebut kita kalikan dengan bilangan bulatnya, kemudian ditambahkan dengan pembilangnya. Nah, jadinya 3 dikali 4 ditambah 2 per penyebutnya yaitu 3. Nah, untuk penyebutnya tetap sama ya. Oke, sekarang kita kalikan dulu. 3 dikali 4 yaitu 12. 12 ditambah 2 per 3. Nah, sekarang kita jumlahkan. 12 ditambah 2 sama dengan 14 per 3. Jadi 42/3 pecahan biasanya adalah 14/3. Oke, bagaimana? Sudah ingat kan? Sekarang untuk yang selanjutnya kita akan mengingat bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Saksikan videonya ya. Baiklah adik-adik, di sini kakak akan mengajarkan desimal. Kalau desimal itu yang koma-koma, bulat-bulat itu 1, 2, 3, 4, 5. Langsung saja ya. Itu katakan 0,17 misalkan gini. Ini itu adalah sama dengan 17 per, kalau ada 2 koma ini berarti nolnya 2, sini 1. 17/100 sudah jadi pecahan biasa, selesai. Kalau tidak bisa disederhanakan ya biasa, misalkan 0,035 misalkan sama dengan 35 nya kita tulis. Sini ada berapa angka? 1, 2, 3. Itu 23. Itu 2, 3. Dari belakang koma ini ya. 1, 2, 3. Ini juga tadi belakang koma ada 2 berarti 02. Kalau ini belakang komanya ada 3 berarti itu 23. Ini 1. 35/1000. Sudah selesai jadi pecahan biasa. Per bisa saya bagi 25, 8. Hasil ini dibaginya bisa 2, 4. Misalkan punya 3/4. Ini gimana? Kita bagi biasa. Sama dengan berapa? Kita bagi 3 dibagi 4 seperti ini. 3 bagi 4 tidak bisa, kita tambahin 0, di sini 0, 30 dibagi 4 itu hasilnya adalah dapatnya 7 kali 4 28. Kenapa kok dapat 7 ya? Kalau 6 itu 6 kali 4 itu 24, masih ada atasnya lagi. Kalau kali 7 itu 28, mendekati 30. Kalau kali 8 32 sudah lebih. Berarti kita ambil yang 7, yaitu kalau dikalikan 4 sama dengan 30. Di bawahnya 30 pas 28. Kemudian kita kurangkan. 10 kurangi 8 tidak bisa. 0 kurangi 8 tidak bisa. 10 kurangi 8 2. Ini masih 1. 2 dikurangi 2 habis, tidak bisa. Setelah itu kita tambahin 0. 20 bagi 4 5. 5 dikali 4 20. Hasilnya 0 pas. Ini tadi 7 kali 4 28. Oke ya, ketemunya adalah 0,75. Kalau saya punya 4/8 misalkan seperti ini,
Caranya gimana? Sama, kita bagi biasa 5, kita 5 bagi 8 enggak bisa, tambahin 0, sini 0, 50 bagi 8 yang mendekati 50 itu kali 6, yaitu 6 kali 8 48. Seperti ini. 50 dikurangi 48 20. Tambahin 0 saja, tambahin 0 saja kalau nggak ada, karena sudah ada koma di sini nggak apa-apa, tambahin 0 1. 20 bagi 8 yang mendekati dapat 2, kemudian 2 kali 8 itu adalah 16, kita kurangi, ini 4, ini masih 1 kurang 1 0 habis, 40 dibagi 8 dapat 5, pas 5 kali 8 40 pas, hasilnya adalah 0,625. Oke, sudah ingat kan? Kalau misalnya kalian belum ingat atau masih lupa-lupa sedikit, kalian bisa mengulangi lagi video-video ini dari depan ya. Selanjutnya, biar lebih ingat bagaimana cara mengerjakannya, yuk mari kita sama-sama berlatih mengingat kembali bagaimana cara-cara mengubah pecahan. Nah, di sini sudah ada soal yang kalian bisa tulis di buku catatan. Untuk soal yang pertama, di sini pecahan 1,25 bila diubah ke pecahan biasa menjadi. Baik, kita akan mengerjakan bersama-sama di lembar kosong ini ya. Jadi 1,25 ini dijadikan pecahan biasa. Kita buat dulu pecahannya. Nah, kita lihat angka di belakang koma. 1, 2. Berarti di sini kita beri 0, 2. 1, 2. Nah, yang depan sendiri tinggal kita tulis angka 1. 1 ini bukan karena di sini 1 ya. Setelah angka 0 yang kita tulis, kita beri angka 1. Kemudian, yang atas diisi apa? Yang atas tinggal kita tulis semua angkanya. 1, 2, 5. Jadi, pecahan biasa dari 1,25 itu adalah 125 per 100. Kemudian, kita coba lagi. Misalnya ada 4, 2, 0, 3, 2. Nah, misal ada seperti ini. Kalian disuruh menjadikan pecahan biasa. Kita hitung dulu angka di belakang komanya ada berapa. 1, 2, 3. Nah, angka di belakang komanya ada 3. Maka kita kasih 1, 2, 3. Jangan lupa di depan 0 harus diberi angka 1. Yang atas tinggal kita tulis semua angka yang ada di soal. 4, 2,
0, 3, 5. Oke, ini adalah yang nomor 1. Keduanya boleh kalian tulis di catatan ya. Kemudian untuk soal selanjutnya. Oke. Untuk yang soal nomor 2, pecahan 2/5 bila diubah ke pecahan biasa. 2/5. Sebentar. Soal nomor 2. 2/5. Oke. Kita kalikan dulu 2, kita kalikan 5. Kita tulis 2 kita kasih tanda pernya dulu. 2 kali 5. Setelah dikali sama yang bawah, kita tambahkan sama yang atas. Jadi hasil kalinya ini kita tambahkan dengan yang atas. Tambah 2. Nah, untuk angka yang bawah tetap sama ya. 5. Oke. Di sini ada tanda kali dan tanda tambah. Yang dikerjakan dulu adalah tanda kali. 2 dikali 5 itu 10. Kita tambahkan 2 per 5. Maka hasilnya sama dengan 12 per 5. Ini hasilnya. Atau kita coba angka yang lain. Kita hapus dulu. Kita coba angka yang lain, misalnya di sini ada 2, 1 per 8. Oke, kita coba. Kita buat pernya dulu yang panjang. Kita kalikan 2 kali 8 ditambah 1. 2 kali 8 tambah 1 per 8. Ingat, per bawahnya sama ya. 2 kali 8, 16. Ditambah 1 per 8. Maka sama dengan 16 tambah 1, 17 per 8. Ini adalah hasilnya. Oke.
kita lihat soal yang selanjutnya. Soal yang ketiga itu adalah pecahan 3/8. 3/8 itu adalah pecahan biasa. Pecahan biasa ini minta diubah menjadi desimal. Oke. Untuk menjadi desimal, hal yang perlu kalian ingat juga ada yang namanya per 10, per 100, per 1000, per 10.000, per 1 juta, dan seterusnya. Nah, yang perlu kalian ingat di sini, untuk menjadi 10, 10 itu berteman dengan 10, 10 kali 10, 20 kali 5, 5 kali 20, dan seterusnya. Kalau 100 ini hanya 4 dikali 25 dan 10 kali 10. Tadi 10 kali 1 ya, bukan 10 kali 10 ya. Dan 1000 ini temannya 8 kali 125. Oke, kita langsung kerjakan aja ya. Soal yang ketiga. Soal yang ketiga itu tadi 3/8. Kita pakai cara yang pertama dulu, yang beda dari video. Tadi ingat 8 itu temannya 1000. Jadi bisa kita jadikan 1000. 8 menjadi 1000 harus dikali 125. Kalau bawahnya dikali 125, maka yang atas juga harus dikali 125. Berapa ya 3 kali 125? 3 kali 125. 3 kali 125 itu 375. Nah, sekarang kita lihat. Dia punya 0 sebanyak 3. 1, 2, 3. Maka kita siapkan dulu tempatnya. Ini koma. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, setelah itu kita akan letakkan 375-nya. Kita mulai dari belakang ya. Paling belakang angka 5, kemudian angka 7, kemudian angka 3. Nah, setelah itu kan habis. Maka yang depan sendiri kita beri angka 0. Jadi, bentuk desimal dari 3/8 itu 0,375.
Atau kita pakai cara seperti yang di video. 3/8. Kita pakai cara porogapit ya. 3 dibagi 8. Kita tambahin 0 karena tidak bisa. Atasnya juga diberi 0, 0,8 dikali berapa? Hasilnya 30 atau mendekati 30. Dikali 3. 8 kali 3, 24. Kita kurangkan. 30 dikurangi 24 hasilnya 6. 8 kali berapa? 6. Tidak cukup, kita kasih 0. Di sini hasilnya 7. 56. Kita kurangkan lagi. 60 kurangi 56, 4. 40. 8 kali berapa hasilnya? 40. 5. 5 kali 8, 40. 40 kurangi 40, 0, habis ya. Maka hasilnya 3/8 itu bilangan desimalnya adalah 0,375. Oke, sudah paham? Kalau sudah, kita lanjutkan ke soal yang keempat. Untuk yang pecahan biasa menjadi pecahan desimal, kalian boleh menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua, sama saja ya. Sekarang soal yang keempat. Pecahan 0,5 diubah menjadi persen. Jadi 0,5 itu adalah bilangan desimal. Soal yang nomor 4. 0,5 di sini ada bilangan desimal. Diubah menjadi persen. Titik-titik persen. Nah, sebelum diubah menjadi persen, bilangan desimal ini harus kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. 0,5 menjadi pecahan biasa. Kita lihat, dia hanya satu angka setelah koma. Maka di sini nolnya hanya 1. Setelah angka 0 kita kasih angka 1. Kemudian angka 5-nya tinggal kita letakkan di sini. Nah, jadi 0,5 itu pecahan biasanya 5/10. Sekarang bisa kita cari dari 5/10 ini menjadi persen. Persen itu pasti per 100 ya. Sekarang kita lihat. 10 menjadi 100. 10 menjadi 100 maka dikali 10. Kalau yang bawah ini dikali 10, maka yang atas otomatis juga dikalikan 10. 5 dikali 10 hasilnya 50. Sehingga 50/100 ini adalah 50%. Maka 0,5 itu dijadikan persen menjadi 50%. Oke.
Kalau masih belum paham, pelan-pelan kalian lihat dulu videonya. Setelah kalian lihat dulu videonya, kalian coba kerjakan sendiri di buku catatannya. Jadi tidak hanya menyalin ya dari video ya. Kalian tonton dulu videonya atau kalian coba dulu di buku catatan. Baru kalian mencocokkan dengan video apakah pekerjaan kalian itu sudah benar atau tidak. Oke, hari ini pembahasannya sampai situ dulu. Hari ini kita khusus untuk mengingat-ingat saja yang sudah kalian pernah pelajari di kelas 4. Untuk pembelajaran selanjutnya, baru kita akan memasuki operasi hitung pecahan. Baik, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini. Dan selalu jaga kesehatan.